Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya seru dan asik banget nih pemirsa. Kali ini kita akan kehadiran salah satu generasi Z gitu ya, anak muda yang pastinya sangat luar biasa sekali. Dan kita akan ngebahas soal kiprah generasi Z menjadi seorang guru TK atau PAUD. Waduh, ini menarik banget nih pemirsa, karena kali ini kehadirannya yaitu salah satu laki-laki muda yang berkiprah dalam seorang guru TK atau PAUD. Jadi langsung aja, ini dia Mas Faren. Assalamualaikum Mas Faren. Waalaikumsalam, halo Kak Via. Waduh, Mas Faren apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Masya Allah, luar biasa ya nih Mas Faren, salah satu guru TK atau PAUD yang sangat menginspirasi, bahkan viral ya di dunia sosial media gitu ya. Mas Faren mungkin bisa kenalan dulu sama Sobat Milenial di rumah, silakan Mas Faren. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Via udah memberikan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Faren Muhammad Hizbullah, cuma lebih dikenal dengan Mas Faren. Saya merupakan guru pendidikan anak usia dini, tepatnya guru taman kanak-kanak di TK Islam Ahmad Hasan. Dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Bandung jurusan PG PAUD. Dan sekarang alhamdulillah sudah semester akhir. Usia 23 tahun, jadi kelahiran 1999. Waduh, itu mungkin Kak Via. Seumuran ya. Seumuran berarti kita ya Mas Faren ya. Seumuran berarti ya Pak. Tapi luar biasa sekali nih Mas Faren kalau lihat di sosial medianya nih pemirsa. Ini aktif banget loh Mas Faren. Ini yang bikin unik adalah Mas Faren biasanya kalau guru TK yang interest itu perempuan gitu ya. Karena kan identik dengan suka dunia anak-anak tuh perempuan. Tapi ini Mas Faren seorang laki-laki yang berkiprah menjadi seorang guru TK atau PAUD. Tapi bener-bener happy dengan menjalankan profesi sebagai guru TK atau PAUD. Sebelum kita ngebahas soal kiprahnya di dunia guru TK atau PAUD ya Mas Faren, aku pengen tanya dong kesibukannya saat ini ngapain aja? Kesibukan saat ini yang pertama pasti hari Senin sampai Jumat itu ngajar di sekolah TK Taman Kanak-Kanak. Hari Sabtunya itu kuliah, kebetulan semester akhir di UT Bandung. Dan hari Ahadnya itu ngajar juga di pesantren Kak, jadi guru infal gitu. Guru apa Kak? Guru infal. Infal tuh semacam itu apa? Jadi mengisi ketika waktu guru yang sudah dijadwal nggak ada, jadi Mas Faren ngisi gitu. Jadi dari Senin sampai Minggu padat ya. Betul. Waduh, luar biasa. Ini dari Senin sampai Jumat ngajar gitu ya. Jadi guru TK atau PAUD gitu ya. Sabtunya kuliah, Minggunya ngajar lagi gitu ya. Ya, ini menarik sih Mas Faren. Ini ngomongin soal ini aktivitasnya dari Senin sampai Jumat menjadi seorang guru TK atau PAUD. Kenapa sih tertarik gitu ya? Di antara banyak profesi, mungkin bisa jadi guru SD gitu ya. Guru yang lebih mungkin bahasanya anak SMP, SMA gitu kan, atau les gitu. Ini kenapa tertarik untuk menjadi seorang guru TK atau PAUD? Oh iya, sebetulnya banyak latar belakang kenapa Mas Faren ambil TK gitu. Yang pertama itu rasa penasaran Mas Faren dulu ketika SMA mualimin. Karena Mas Faren juga ada guru ustazah yang beliau juga sama ngajar di sekolah iya, ngajar TK iya. Nah teman Mas Faren tuh kayak nggak sengaja gitu bilang, Bu, kenapa guru laki-laki nggak ada ya di TK atau di PAUD? Dan itu pun Mas Faren alami selama Mas Faren TK 2 tahun itu nggak ada guru laki-laki. Nah itu Mas Faren bikin jadi bertanya-tanya kenapa misalkan guru TK nggak ada. Nah dari situ Mas Faren mulai buka rasa penasaran Mas Faren. Jadi kayak baca artikel-artikel sampai di mana saatnya ada tawaran tuh ke Mas Faren. Sebetulnya tawaran ada 3 Kak, ada ngajar MI, ngajar SD, dan juga ngajar TK. Nah karena tadi Mas Faren tuh pengen membuka rasa penasaran dulu Mas Faren kenapa guru PAUD itu jarang gitu. Yang pertama itu, yang kedua adalah Mas Faren ingin bahwa menjadi salah satu pelopor gitu adanya guru muda laki-laki khususnya di bidang PAUD. Karena apa? Mas Faren yakin masih ada di luar juga guru
laki-laki PAUD, hanya saja seringkali mereka minder gitu, seringkali mereka merasa malu gitu menjadi guru PAUD, padahal enggak gitu, kita sama-sama punya tujuan terhadap pendidikan gitu. Dan yang ketiga itu berasal daripada latar belakang saya sendiri Kak gitu, artinya Mas Faren tuh termasuk orang yang misalkan di masa golden age-nya itu tidak terpenuhi, artinya orang tua termasuk orang tua yang sedang bekerja, mereka kerja gitu, jadi kasih sayang itu tidak terpenuhi secara full gitu. Makanya salah satu misalkan kenapa Mas Faren ambil PAUD itu yaitu mengcover perhatian anak-anak PAUD sekarang, apalagi mohon maaf ketika berbicara tentang riset itu tingkat perceraian di tahun ini sangat besar gitu, dan itu pun terjadi misalkan di kelas B yang Mas Faren ajar itu kurang lebih sekitar 50% ada anak yang misalkan termasuk anak yang broken home, terus termasuk anak yang orang meninggal oleh ayahnya. Nah, Mas Faren memposisikan Mas Faren itu berperan sebagai keluarga dari mereka, khususnya sosok ayah bagi mereka. Nah, mungkin sejelasnya itu Kak. Luar biasa ya, dengan latar belakang yang tadi sehingga tergeraklah untuk menjadi seorang guru TK gitu ya. Bahkan sampai ada tawaran MI atau SD memilih untuk ngajar TK atau PAUD itu ya. Waduh. Tapi emang basicnya Mas Faren tuh suka sama anak-anak atau gimana? Ya karena memang basicnya waktu itu kalau sekolah itu kan syarat salah satu lulus di Mualimin itu minimal ngajar Kak. Jadi harus bisa ngajar di SD 2 minggu, terus mengajar lagi di tempat. Nah Mas Faren sudah terbiasa mengajar gitu. Dan Mas Faren pun kegiatan rutin dulu ketika beres sholat maghrib itu ngajar anak-anak gitu. Jadi sudah terbiasa kalau masalah mengajar apalagi anak-anak gitu. Luar biasa sekali. Nih Mas Faren ini kan ngomongin soal anak-anak yang kita tahu lah gitu ya. Maksudnya perkembangannya masih dini banget gitu ya, yang pastinya mengajarnya juga super duper ekstra gitu ya. Kalau dari Mas Faren sendiri gimana tips Mas Faren gitu untuk mengajar anak-anak supaya happy? Yang kita lihat gitu ya di sosialnya medianya Mas Faren tuh anak-anak juga malah suka gitu sama Mas Faren gitu. Itu gimana kalau tipsnya Mas Faren cara ngajar sama anak-anak tuh gimana? Ya, kalau Mas Faren sendiri gini, karena kan alhamdulillah Mas Faren juga kuliah bidang pendidikan anak usia dini, artinya kan linear ya, sesuai Kak, apalagi di Kutai gitu. Mas Faren tuh Senin sampai Jumatnya ngajar, Sabtunya kuliah. Jadi ketika Sabtu mendapatkan ilmu tuh, Mas Faren terapin di hari Senin sampai Jumat yang akan datang. Nah, salah satunya ketika berbicara tips mengenai pendidikan anak usia dini, sebetulnya hal yang paling basic itu adalah ketika anak datang. Bagaimana kesan kita kepada anak, seperti menyapa, menyambut, memeluk, memberikan senyuman, menanyakan kabar gitu. Terus anak salam. Nah, anak itu akan menganggap bahwa ketika kita guru itu pertama kali anak masuk sekolah itu, ya sekolah ini bagi mereka adalah tempat dan rumah bagi mereka gitu. Jadi nggak canggung, apalagi misalkan guru-gurunya peduli dari awal. Nah, yang kedua itu Mas Faren sering menerapkan bahwa ketika anak-anak sudah baris itu jangan langsung duduk Kak gitu. Jadi ketika masuk kelas, ayo kita berdiri, kita bergerak, kita bermain permainan, sehingga apa? Anak menganggap bahwa hari ini seru gitu. Hari ini tidak membosankan gitu. Hari ini itu hari-hari yang menyenangkan. Karena ada juga misalnya orang-orang guru sebagian juga bertanya, Mas Faren kenapa bisa anak-anak senang asik? Karena tadi gitu, anak menganggap kesan pertama daripada pembelajaran hari ini itu asik dengan apa tadi. Pertama kali masuk kelas itu tidak duduk gitu, tapi ice breaking dulu, circle time dulu, kurang lebih seperti itu Kak. Dengan mungkin latar belakang Mas Faren yang pendidikan guru TK atau PAUD ini ya, pendidikan anak usia dini ya? Anak usia dini. Iya, makanya membekali sehingga pada akhirnya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di kuliahnya satu linear gitu ya, sehingga diterapkan di pengajaran itu gitu ya. Luar biasa sekali nih Mas Faren. Tapi kalau ngomongin soal menjadi guru TK, baik. Nah, Mas Faren ini kalau ngomongin soal guru TK atau PAUD ini emang cita-cita Mas Faren dari dulu atau kebetulan aja nih sekarang dapat gitu?
Ya, kalau cita-cita sebetulnya belum ke arah ke situ ya Kak, karena kita tahu kan di Indonesia bahkan siapa sih yang pengen jadi guru PAUD, khususnya laki-laki nih, apalagi ya kan, biasanya laki-laki identik misalkan ingin jadi ya guru, walaupun guru pasti guru SD, SMP, SMA, polisi atau yang lainnya. Nah, itu karena berawal dari latar belakang Mas Faren, terus misalkan kepenasaran Mas Faren terhadap ini tuh harusnya misalkan di guru PAUD tuh harus ada sosok ayah gitu. Artinya walaupun misalkan guru itu perempuan, tapi guru itu tidak bisa menerangkan secara utuh bahwa sosok ayah itu gimana. Begitupun dengan Mas Faren gitu. Mas Faren adalah sosok laki-laki, sosok ayah. Gak bisa menjelaskan kepada anak-anak sosok ibu secara utuh. Artinya ada peran masing-masing gitu terhadap kemampuan pendidikan anak usia dini. Itu salah satunya kenapa mungkin Mas Faren masuk ke PAUD. Dan rasa penasaran itu muncul ketika mualimin, ketika SMA itu gak mau lulus gitu. Jadi sampai pada akhirnya berharap gitu ya menjadi sosok ayah di ranah pendidikan anak-anak usia dini itulah ya gitu ya. Karena kalau kita tahu gitu ya, kadang peran ayah gitu ya juga penting gitu ya Kak di sektor pertumbuhan sangat anak usia dini gitu ya. Menurut Mas Faren gimana sendiri perkembangan anak gitu ya, sosok laki-laki atau sosok ayah di mata Mas Faren penting nggak? Sangat Kak, sangat penting. Misalkan kalau kita identik bahwa ayah itu hanya bekerja saja atau sibuk mencari nafkah, itu memang sesuatu hal yang wajar dan harus. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa melepaskan kewajiban seorang laki-laki sebagai sosok ayah, sosok figur tegas terhadap kehidupan apa yang terjadi gitu. Makanya ibu mempunyai peran sebagai ibu dan ayah mempunyai peran sebagai ayah, dan itu pun harus sinkron gitu. Ketika misalkan dalam keluarga peran ayah terpenuhi, peran ibu terpenuhi, maka anak tuh akan merasa bahwa ya ini rumah yang membuat mereka nyaman gitu, ini rumah yang membuat mereka bahagia gitu. Oke, baik. Tapi Mas Faren sejauh ini sedekat apa sih Mas Faren sama anak didiknya? Kalau sekarang alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah Kak, jadi anak-anak tuh merasa bahwa satu, Mas Faren itu sebagai ayah bagi mereka. Kedua, mereka nggak ada canggung untuk cerita apapun terkait apa yang dia alami di rumah, sekalipun curhat tentang orang tuanya misalkan, terus tentang, jadi belum Mas Faren tanya pun mereka udah curhat gitu. Jadi langsung datang, kan biasanya kan anak identik malu-malu tuh mau curhat, harus kita tanya dulu. Itu langsung aja gitu, langsung ketika datang, Pak Faren aku kemarin berenang, Pak Faren aku kemarin main-main. Jadi udah dianggap seperti keluarga bagi mereka, dan itu bagi Mas Faren adalah pencapaian yang sebetulnya Mas Faren inginkan daripada pendidikan anak usia dini. Artinya Mas Faren diakui oleh mereka, membuat mereka nyaman, apalagi yang paling senang itu ketika membuat anak-anak tersenyum dan tertawa. Itu mahal banget bagi seorang guru PAUD, mahal. Kesenangan tersendiri ya Mas Faren, melihat anak-anak happy, diajar sama kita pastinya ya. Waduh, luar biasa sekali, apalagi nih anak-anak sampai pada akhirnya terbuka gitu loh sama Mas Faren, yang padahal Mas Faren sendiri cuman sebagai guru gitu ya di sekolah mereka gitu ya. Tapi mereka menganggap bahwasanya sebagai teman cerita gitu ya, bahkan orang tua gitu ya, luar biasa sekali. Mas Faren, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan ceritanya sebentar, kita akan jeda pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.